Oke, selamat pagi. Wah, ini wajah-wajah baru semua nih. Ada yang udah kenal saya? Belum ya? Waduh, semuanya? Semuanya belum pernah? Ya, daerah wajar aja karena saya lebih sering di goa sebelah. Ya, lebih sering di prodi sebelah maksudnya. Ya, jadi makanya nggak pernah ketemu gitu ya. Ya, jadi saya dosen SK, makanya nggak sering nggak pada jarang ketemu teman-teman yang di TI gitu ya. Tapi semester ini dipercaya ngajar di TI matkul keamanan siber gitu. Ya, lalu di absen kita baru ber-14 orang. Mana absennya ya? Nih. Ya. Jadi temanmu baru 14 saja harusnya. Mungkin nanti ada tambahan gitu ya. Ini kayak lebih dari 14 ya? Proyektornya buram ya, bisa bantu salah satu untuk kirutin apa kirutin? Bantu dong kirit. Tahu nak? Oh, ya, baru 14. Yang lain mungkin belum KRS atau belum bayar. Ya, jadi ini saya, ya Pak Andika, nama lengkapnya Gede Andika. Nanti jangan disimpan atau dipanggil Pak Keamanan Siber. Apalagi Pak Hari Kemis, Pak Kamis 730, Pak Cyber Security, jangan ya. Jadi, jadi biar tidak seperti itu. Ya, jadi apa ya? Jadi saya manusia biasa teman-teman ya. Jadi bukan dewa komputer, bukan ahli komputer gitu ya, bukan Tuhannya komputer, bukan gitu ya. Manusia biasa, bahkan saya sama dengan kamu, saya juga alumni Stiki. Jadi kan ya udah sama ya, maksudnya saya satunya di sini lulus 2015. Kamu 2015 di mana? SMP. SMP. Waduh, ternyata kita tidak sebaya ya. Ternyata umurnya jauh juga. Ya. Jadi saya tamat itu ya bukan angkatan 15 ya. Jadi tamatnya 2015, wisuda ya 2015. Masuknya 2011. Nggak enak banget ya. Jadi jadi saya angkatan ketiganya kampus Stiki ya. Jadi Stiki kan 2008 tuh. Ya, 2008 saya angkatan ketiga. Jadi setahun setelah saya kuliah baru wisuda pertamanya Stiki. Jadi saya angkatan ketiga, apa namanya, jadul banget ya. Jadi dari zaman Stiki belum ada gedung ini, belum ada lapangan basket, belum ada. Jadi masih blok kecil, bahkan yang apa namanya BAK itu cuma lantai 1, front office lantai 1. Stiki 2011. Yang bertingkat itu cuma ruang dosennya Pak Muku itu aja. Jadi di ruang Pak Muku atasnya itu aja yang bertingkat. Yang lain nggak ada bertingkat, lantai 1 semua. Lapangan basket belum punya. Bahkan dulu kita kuliah di Konato, teman-teman. Sekarang Konato, yang jadi Konato sekarang itu dulu tempat kuliah, disewa sama kampus. Ya, bahkan kuliahnya sampai ke situ. Lalu 2018 selesai S2 di Undiksa Singaraja. Yang nggak tahu Singaraja itu kabupaten paling atas Pulau Bali gitu ya. Jadi saya tidak keluar Bali kayak dosen-dosen lainnya, pengen sih cuma nggak kesampaian gitu ya. Belum kesampaian. Lalu sekarang sedang kuliah lagi di kampus tetangga, masih satu jalan dengan Stiki. Lalu teman-teman ke selatan, lihat ada kampus kanan jalan, itulah kampusnya. Nggak mau sebut merek gitu ya. Ya, sedang kuliah lagi, ya nggak bosan-bosan kuliah ya. Lalu saya juga anak SMK. Ada yang anak SMK? Ada? Siapa anak SMK? 1, 2, 3, 4. Wih, banyak ya. SMK-nya jurusan apa? Wih, ada apa? Apa? TKJ, selain TKJ? TI. Oh, TI. Akuntansi. Akuntansinya. Oke. RPL. Wih. Wih, oke. Jadi saya juga anak TKJ, udah sama kayak kamu ya. Jadi anak SMK, yang SMA anak apa ya sama. Lalu saya anak Stiki gitu ya. Jadi apa ya? 4 tahun atau 7 tahun hidupnya sama kayak kamu. Saya di kampus dari 2018.
Jadi dari tamat S2 langsung kerja di sini, gitu ya. Jadi cuma setelah 3 bulan dari wisuda S2 udah kerja di sini, balik lagi bantu-bantu Instiki, mengabdi di kampus gitu ya, mengabdi di alma mater. Lalu saya setahun pernah kerja di Badung, di Puspem Badung, itu capilnya Puspem Badung. Kalau ada yang dari Badung, lalu pernah ke sana nyetak KTP, nyetak KK gitu ya, akte kelahiran, akte kawin, akte nikah, yang seperti itu. Saya pernah jadi operator komputernya. Ada yang dari Badung? Oke, dari Bandung satu. Lalu saya juga buka usaha servis komputer, printer, HP kecil-kecilan dari 2011 sejak tamat SMK. Jadi kira-kira udah jadi teknisi komputer selama 11 tahun. Ya, 11 tahun. Kayak gitu. Ya. Lalu di sana ada sosial media, email, nomor HP sebentar untuk Korti aja sih. Ya, untuk Korti dan teman-teman yang lain kalau perlu nanti. Ya, saya rasa itu saja. Ada yang ditanyakan? Ya, makanya jarang ketemu karena saya di goa sebelah. Ini keluar goa. Keluar goa. Tapi SK dan TI kan sekarang sudah jadi satu fakultas ya. Ya udah tahu kan ya. Jadi nama fakultasnya Teknologi dan Informatika. Ya, lalu sekarang semester ini kamu punya teman dari fakultas yang berbeda, itu ada teman-teman dari bisnis digital dan desain komunikasi visual, semester 1 semua. Ya, jadi adik tingkatmu ada yang prodi BD, bisnis digital, dan DKV, desain komunikasi visual. Ya, lalu nama mata kuliahnya keamanan siber, keamanan siber. Kalau di SK cyber security. Jadi mata kuliah ini mata kuliah yang dipelajari oleh 2 prodi. Ya, jadi nggak di TI aja, SK juga dapat ya. Kayak gitu ya. Jadi gambarannya cuma beda, satu namanya bahasa Indonesia, satu namanya bahasa Inggris. Keamanan siber, cyber security. Ya, jadi apa yang akan kita pelajari? Ya, jadi sekarang coba teman-teman baca headline berita ini. Ini berita tahun lalu, 2021. Aneh nggak judul beritanya? Jawa Pos kan bukan yang kecil ya, maksudnya bukan level yang ya baru gitu. Jawa Pos sudah lama, selevel sama Bali Pos lah kalau di Bali. Apakah Jawa Pos wartawannya sedang mabuk ketika nulis berita ini? Kan enggak ya? Nah, lalu bawahnya pelaku sudah dibebaskan. Wah, bingung ya? Bingung ya? Gimana maksud beritanya itu? Harusnya baca judulnya kan ngerti ya, ini mau ngapain gitu, ini berita apa. Nah, ini tiba-tiba judul beritanya kayak gini. Kamu paham nggak? Nggak paham ya? Nggak paham. Oke, jadi setelah pertemuan ini teman-teman akan paham baca berita itu. Ya, jadi hacker dampingi penerobos. Wah, bingung. Ya, bawahnya pelaku sudah diamankan. Woi, dibebaskan. Ngapain itu gitu ya? Ya, jadi kita akan bahas ini di pertemuan pertama, jadi ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Nah, saya akan bahas dari yang 2 kata pertama, ethical hacker. Nggak usah dibaca semuanya. Ethical hacker itu membantu organisasi. Ya, membantu organisasi mengambil tindakan pencegahan. Atau di situ yang blok warna merah, nggak kelihatan merahnya. Menangkap pencuri dengan cara berpikir seperti pencuri. Sekarang balik ke sini. Udah agak paham. Ya. Jadi ethical hacker itu orang yang bantu organisasi. Ya. Berpikir menangkap pencuri dengan cara berpikir seperti pencuri. Berarti pelaku yang dibebaskan itu yang mana? Penerobosnya. Jadi yang jahat siapa? Penerobosnya. Ya, jadi ada orang iseng ya ngobrak-ngabrik website KPU. Nah, udah dicurigai, ditangkap, lalu dipanggil ethical hacker.
diminta untuk mendampingi. Akhirnya setelah dilakukan proses, entah itu disuruh rekap ulang kejadian segala macam, pelakunya dibebaskan. Nah, maksud beritanya kayak gitu. Ya. Jadi ethical hacker itu orang yang diajak kerjasama sama organisasi untuk ya tujuan tadi, ya, menangkap pencuri dengan cara berpikir seperti pencuri. Nah, jadi si ethical hacker ini, ya, jadi orang yang dapat dipercaya untuk menembus jaringan dengan metode yang sama. Jadi ada kontraknya dan itu sah. Contoh, Sticky mau ngetes atau nyoba SADS. Sticky panggil orang dari luar. Nah, orang itu dibikinkan kontrak apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sah. Nah, orang itu disebut ethical hacker. Hacker yang beretika. Ya. Ya, jadi misalnya gini, kamu boleh ngobrak-ngabrik jaringan atau URL, link segala macam, tapi kamu tidak boleh lihat data mahasiswanya. Itu kontraknya misalnya. Ya. Kamu boleh lihat sistem segala macam, tapi kamu tidak boleh lihat data mahasiswa, nomor virtual akun pembayaran, nama, NIM segala macam. Jadi batasnya sampai di situ, ada temboknya. Nah, di kontrak sah, obrol-obrol SADS. Nah, orang yang kayak gitu namanya ethical hacker. Nah, jadi tujuan kuliahnya apa? Jadi kita bukannya akan ngetik-ngetik di layar lalu keluar password, nomor akun, data rahasia lainnya, enggak ya. Jadi tidak seperti itu. Kalau ada yang kecewa mohon maaf. Nah, jadi kita akan kuliah untuk memahami cara kerja komputer. Ya, lalu memahami cara kerja komputer, mengetahui apa yang digunakan dan bagaimana menemukan kelemahan. Ya, bukan pakai topi, pakai hoodie, mukanya nggak kelihatan gitu, lampu labnya mati gitu, ketik keluar password, nggak kayak gitu ya. Jadi kita nggak seperti itu. Jadi kita memahami cara kerja komputer. Ya, mengetahui apa yang digunakan, terakhir adalah menemukan kelemahan. Jadi selama 16 pertemuan kita akan belajar yang itu. Ya. Pak, enggak belajar jadi hacker, Pak. Nanti kalau kamu sudah paham cara kerja sistem komputer, paham alat yang digunakan, tahu caranya mengecek kelemahannya, itu soal sadar atau enggaknya kamu aja berikutnya. Maksudnya kamu ada di sisi terang atau di sisi gelap. Itu aja setelahnya. Ya, jadi secara tidak langsung ya itu tergantung kamu setelah mata kuliah ini jadi orang baik atau tidak jadi orang jahat. Nah gitu aja. Ya, mau jadi ethical hacker apa jadi yang tidak beretika, dah gitu aja. Nah, sebenarnya ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Itu yang di depan itu cracker ya, yang di kanan bawah itu cracker. Ya, jadi sebenarnya ya yang jahat itu namanya cracker. Ini yang miskomunikasi, salah paham di masyarakat kita Indonesia. Jadi kalau udah dengar kata hacker tuh udah jahat, bobol password, hack Instagram gitu ya. Itu yang hacker. Padahal yang jahat itu yang cracker. Makanya kamu tidak asing dengan kata atau kalimat Windowsku di crack. Ya, kamu udah install Photoshop belum? Udah, yang crack-crackan aja. Ya. Crack itu artinya softwarenya dirusak. Kalau kamu Windows-nya crack-crackan, Photoshop-nya crack-crackan, CorelDRAW crack-crackan, itu kan berarti softwarenya udah dirusak. Ya, dirusak dalam artian lisensinya dimatikan. Dia nggak bisa connect internet, nggak bisa aktivasi, aktivasinya palsu. Ya, yang kayak gitu. Makanya namanya crack-crackan. Punya aplikasi nggak yang udah di-crack, gitu ya. Itu salah satu hasil ya, jadi mahakarya si cracker. Itu sudah menghancurkan software, destruktif. Ya, jadi yang jahat itu yang namanya cracker. Hacker ini belum tentu jahat. Ya, hacker itu kalau dia ditambahkan ethical hacker jadi orang baik. Ya, kalau hackernya jahat namanya cracker. Ini yang miskomunikasi ya di masyarakat kita.
Ya, kamu bisa ngehack Instagram mantan kunda gitu ya. Padahal hacker itu yang nggak yang jahat, ini yang miskom ya, ini yang miskom. Ya, kamu nanti sebagai orang yang tamat dari Instiki, ya jadi orang-orang yang miskom, sarjana komputer, sales komputer, ya, miskom harus bisa meluruskan ini di masyarakat. Ya, jadi nggak boleh terbawa arus, jadi harus tahu yang mana yang keliru di masyarakat. Ya, jadi kalau misalnya ada tantomu, ommu ke rumah gitu ya, Dek, bantuin dong. Bisa nggak kamu hack Facebook, hack Facebook teman tante. Bentar tante, bentar. Kalau jahat itu namanya cracker. Ya, hacker itu bukan yang jahat. Kemarin saya diajarin di Instiki kayak gitu sama Pak Andika. Adik bisa nggak? Ini bantu lupa password di hack gitu misalnya cari tahu passwordnya. Bentar om. Ya, itu bukan hacker. Ya, itu bukan hacker om. Om pakai fitur forgot password aja di Instagram atau di mana. Ya, jadi ini yang salah kaprah massal. Ya, dikira hacker itu yang jahat. Yang jahat itu disebutnya cracker. Nah, kalau hacker itu yang gimana? Hacker itu dibagi 3. Di mata kuliahnya asik ngomongin hacker. Ya, jadi hacker itu dibagi 3. Ada yang namanya white hat, black hat, dan gray hat. Hackernya dibagi 3 lagi. Ya, white hat itu good guy, good guy. Ya, ethical hacker yang tadi, yang dampingi KPU, itu juga disebut white hat. Black hat itu yang bad guy, bad guy. Bad guy ya, bukan bad gay ya. Bad guy. Ya. Black hat, cracker, malicious hackers itu sama. Ya. Jadi kalau dia jahat itu black hat. Nah, sama seperti mata kuliah ini. Jadi setelah belajar kamu mau ada di sisi yang mana itu sudah sendiri-sendiri. Ya. Jadi yang white hat itu good guy, ya orang yang baik, yang bantu organisasi, bantu pemerintah. Kalau yang black hat itu bad guy, orang yang jahat. Ya. Satu lagi ada gray hat. Nah, menurutmu gray hat itu gimana? Gabungan. Oke, bisa baik, bisa jahat. Gini ya, plan-plan ya. Zodiaknya Gemini ya. Semoga tidak ada Gemini di kelas ini. Ada yang punya pendapat lain apa itu gray hat? Kalau white hat kan good guy, black hat bad guy, ya baik jahat. Kalau gray hat itu gimana? Temannya bilang bisa baik bisa jahat pak. Ada yang punya pendapat lain? Gray hat? Nggak ada, sama semua. Percaya teman ini. Ya, hashtag percaya teman. Ya, jadi itu benar ya. Hebat temannya ya. Tapi ada tambahannya, good or bad depends on the situation. Jadi dia bisa baik, bisa jahat, tergantung situasinya. Nah, kayak gimana itu? Ya, ini. Ya, jadi white hat ini meretas dengan izin. Kata kuncinya di situ. Jadi dia meretas dengan izin. Ya, dikontrak sama Stiki, disuruh ngobak-ngobok SADS biar ditauin di mana bugnya, dibayar, dikasih kontrak. Ini boleh, ini nggak boleh. Nah, itu white hat. Ya, tujuannya mencari kelemahan. Lalu nanti dari situ kelemahannya ditambal gitu. Ya. Nanti kalau kamu kerja di mana, bikin sistem, bikin apa, ya butuh seseorang untuk ngetes, nguji sejauh mana keamanan sistem. Nah, orang itu dikasih kontrak, dikasih batasan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, diawasi segala macam. Nah, itu berarti white hat. Ya, hacker yang kerja sama. Ya, harusnya yang kayak gini ada di Kominfo, di BSSN gitu ya. Black hat, cracker tadi, ya malicious hacker.
Ya, ini udah pasti membobol, ya, melanggar integritas, ya, peretas yang menghancurkan data, menolak layanan, ya intinya bikin masalah. Ya, dapat dengan mudah dibedakan dari white hat. Ya, inilah yang orang-orang anggap hacker di masyarakat. Jadi kalau udah hacker sebenarnya mereka mikir auto black hat. Padahal hacker itu ada white, black, gray, yang jahat lebih benar disebut cracker. Ya, intinya ilegal, nggak ada izinnya. Nah, sebelum kita ke gray, saya mau tanya, yang benar yang mana? Atas apa bawah? Apa alasannya? Atas artinya abu-abu. Kalau bawah artinya apa? Nggak ada artinya. Kamu coba Google Translate ketik kedua kata itu. Yang mana yang menurut Google benar? Kamu ketik grey, terjemahkan. Kamu ketik gray, terjemahkan lagi. Sama. Loh. Kok sama? Pengucapannya beda. Nah, bingung masal. Sama. Apa artinya? Abu-abu. Loh, kok dua? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Terus kita pakai yang mana? Loh, katanya dua-duanya benar. Udah dapat mata kuliah bahasa Inggris? Udah. Dapat nilai A pasti ya? Oh, belum. Bawah. Tadi katanya atas. Yang benar yang bawah. Yang atas salah. Tapi di translate Google kok ada? Hah? Bingung masal. Bingung masal. Ya, kembali ke pertanyaan saya yang pertama, yang benar yang mana? Bawah. Alasannya? Karena apa? Yang atas salah. Ini diam tanpa kata semua. Ya, nah ini perlu diluruskan. Ya, jadi sebenarnya keduanya benar, tak ada yang salah. Ya, jadi Google Translate menerjemahkan ini keduanya benar. Kenapa? Karena satu adalah British English, satu adalah American English. Jadi bahasa Inggris itu ada dua, yang British English dan American English. Jadi kasarnya orang-orang yang tinggal di Amerika, di benua Amerika, yaitu pakai American English. Kalau orang yang ya mungkin di Amerika, mungkin di luar Amerika, sebutannya British English, itu pakai yang grey. Dan masih banyak kata-kata lain yang digunakannya berbeda. Ya, nanti kamu bisa kalau pengen tahu cari di internet. Ya, apa bedanya British English dan American English? Jadi keduanya benar. Keduanya artinya abu-abu. Makanya Google Translate ngasih keduanya abu-abu. Karena satunya British, satunya American. Nah, ini selingan ya. Nah, grey itu bisa kerja ofensif atau defensif, nyerang atau bertahan. Tergantung situasi. Ya. Jadi grey ini lebih tertarik ke alat dan teknologi. Ya, jadi dia ingin tahu, tertarik dengan alat dan teknologi. Dia nggak tertarik sama uangnya, nggak tertarik sama datanya. Penasaran, tapi masih sadar gitu ya, masih takut gitu.
Yang itu masuk gray. Ya. Kadang dia membantu tanda kutip korban. Contoh, ya, dia bobol sistem bank atau bobol website pemerintah. Ya. Lalu dia kasih pesan di situ, perbaiki keamanan ini dalam 3 kali 24 jam atau uang saya ambil. Padahal dia bisa saja ambil uangnya saat itu juga. Cuma dia nggak mau. Ya, dia meninggalkan jejak bahwa di titik itu kelemahannya bolong. Ada hal yang salah, ada hal yang kurang, sehingga bisa dibobol. Dia meninggalkan pesan. Ya. Kayak gitu. Perbaiki ini dalam 1 kali 24 jam. Atau uangmu saya ambil. Itu misalnya. Nah, itulah gray hats. Ya, itu gray hats. Jadi bisa disimpulkan seperti ini. Ya. Jadi kalau dia break into network, ya harm, hancurkan, intinya bikin kekacauan, dia adalah black hat. Kalau dia exploit security to the attention, caper ya, cari perhatian aja, itu gray hat. White hat, ya intinya orang yang punya spesialisasi, ya orang resmi, nanti dia bantu organisasi, bantu pemerintah, kayak gitu. Jadi mereka dibagi 3. Makanya kalau headline berita bikin apa ya, situs ini dihack, wah itu udah baca beritanya udah bingung. Ini white hat yang memang direkrut, black hat yang bikin situsnya kacau balau, atau grey hat orang iseng. Ya nggak cukup hanya dengan situs ini dihack apa gitu. Muncul pemahaman yang berbeda kalau kamu ngerti. Nah sekarang kamu sudah ngerti. Nah jadi mereka dibagi 3, black, grey, dan white. Ya. Nah, lalu apa bedanya white sama gray? Nah, saya kasih siapa yang bisa menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia tanpa Google Translate. Boleh angkat tangan. Gampang ini. Ini bahasa Inggris yang gampang. Jangan takut dulu. Ada yang bisa? Boleh angkat tangan. Gampang ini. Yang bisa, gampang ini loh. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Atau kalimat pertama dulu deh. Itu kan 2 kalimat ya. Kalimat pertama, gampang banget tuh. Angkat tangan, angkat tangan. Nah, oke, silakan. Perbedaan di antara white hat dan grey hat terletak pada kata izin. Kata izin. Oke, bisa langsung kalimat yang kedua. Oke. Nah, oke, ada yang mau kalimat kedua? Perbedaan antara white hat dan grey hat adalah pada kata izin atau permisi. Maksudnya pada izinnya atau permisinya gitu ya. Ayo, kalimat kedua. Ada yang bisa? Ada yang mau? Coba tanpa Google Translate.
Ayo, ada yang bisa? Ada yang mau? Wah, ini malu-malu semua nih. Malu-malu semua. Gimana? Nggak ada? Ayo, nggak apa-apa. Salah-salah dikit nggak apa-apa. Yang penting berani dulu. Di AC-nya kok nggak datang-datang? Ada? Siapa? Oke, coba. Ya, lanjut. Lanjut. Perbedaan antara grey hat dan white hat dan grey hat atau topi putih dan topi abu-abu adalah terletak pada kata izin. Meskipun grey hat mungkin memiliki niat baik tanpa izin yang benar, mereka tidak dapat lagi dianggap etis. Oke, gampang kan? Itu bahasa Inggris yang sehari-hari ya. Ya, jadi although gitu meskipun ya might have mungkin punya niat yang baik, good intention, ya without ya tanpa, correct permission, izin yang tepat, ya they mereka bahasa Inggris anak SMA ya, can no longer be considered ethical. Tidak bisa dianggap disebut disamakan dengan etika hacker yang beretika. Jadi walaupun Grey itu tidak bikin kekacauan, tidak rugi, tidak ngambil uang, ya, menunjukkan celah keamanan, intinya bantu perusahaan. Tapi kalau tidak ada izinnya, ya, itu masih masuk kategori tidak beretika. Jadi si Grey ini dibilang jahat enggak, tapi tidak beretika. Ya, paham ya? Jadi kalau yang jahat itu adalah si Black, si Grey ini mungkin tidak jahat, tapi sudah pasti tidak beretika. Ya, dia tidak ngambil uang, tidak ngambil data, tidak bikin sistemnya kacau, tidak bikin hancur, tapi pasti tidak beretika. Yang beretika hanya yang white. Ya, yang jahat Black, ya, yang Grey mungkin tidak jahat karena tidak bikin kerugian, tapi pasti tidak beretika. Jadi ada tambahannya di situ. Jadi ada sekat-sekatnya. Nah, jadi apa yang hacker lakukan? Ya, jadi ethical hacker ya. Jadi apa yang white hat lakukan? Itu mereka melakukan yang namanya penetration testing. 2 kalimat terakhir. Jadi ada prosedur, ada langkah-langkah pasti, ya, ada step by step. Nah, itu yang disebut dengan uji penetrasi atau penetration testing. Itulah yang akan kita coba-coba di mata kuliah ini. Jadi teman-teman akan belajar penetration testing. UASnya nanti penetration testing. Spoiler. Ya. Jadi teman-teman akan belajar penetration testing. Nyoba yang berurutan, nyoba yang ada alurnya, ya, apa yang dicari, kalau sukses gimana, kalau gagal gimana. Nanti setelah dari sini, kalau teman-teman nakal, bisa nyoba ke komputer lain. Nah, itu sudah tergantung pribadi masing-masing. Ya, jadi tapi teman-teman di sini akan belajar yang namanya penetration testing. UASnya nanti penetration testing. Nah, lalu tujuan penyerang ini yang terakhir. Ya, tujuan penyerang itu dibagi jadi 4. Ya, 4 besar tujuan penyerang. Itu ada yang namanya confidence, authenticity, integrity, dan availability. Jadi ada 4 aspek penyerang. Dia mau ngapain? Confident ini nyari data, ya, kerahasiaan, ya, bahkan yang tidak connect ke jaringan. Kalau teman-teman laptopnya dicuri, ya, itu sebenarnya sudah masuk hacker. Hackernya nggak connect jaringan aja. Jadi dia mencari data rahasia. Ya, bahkan kalau teman-teman mengira username dan password itu data rahasia, ya,
hanya sebatas URL saja sudah data rahasia. Contoh, sads.instiki.ac.id. Itu hanya diketahui oleh masyarakat atau warga kampus. Ya, orang luar kampus nggak tahu. Ya. Lalu teman-teman bayarnya pakai bank BNI. Itu data rahasia. Ya, orang luar kampus nggak tahu. Jangan jauh-jauh sampai username password. Ya. Langkah-langkah keamanan pun kalau diketahui itu sudah data rahasia. Format NIM di Instiki. Ya. Berapa misalnya? 18, 10, bla bla bla. Itu sudah data rahasia. Karena kalau diganti satu angka aja muncul nama mahasiswa yang lain. Benar kan? Benar. Ya. Ganti ekornya aja udah muncul nama mahasiswa yang lain. Ya, jadi kita tidak perlu jauh-jauh username dan password. NIM, ya bayarnya pakai bank apa, aplikasinya namanya apa, itu semua data rahasia. Kayak gitu. Nah, dia mencari itu saja, itu masuk aspek confidentiality. Ya, jadi jangan selalu mikir bahwa data penting, data rahasia itu password, email, username. Ya, itu memang penting. Cuma ada yang lain dan tidak kalah pentingnya. Kalau dia tahu format NIM mahasiswa Instiki, tinggal diganti aja angkanya. Ya, kayak gitu. Berikutnya ada yang namanya authenticity. Nah, ini yang berusaha masuk ke jaringan. Ya, kalau tadi itu tidak harus masuk ke jaringan. Yang penting dia tahu URL, tahu NIM. Nah, kalau ini yang berusaha masuk ke jaringan, itu namanya authenticity, autentikasi. Ya, dia berusaha masuk ke dalam WiFi, masuk ke dalam jaringan. Ya, intinya dia pengen berada dalam satu jaringan yang sama dengan komputer target. Nah, contohnya salah satunya ganti MAC address untuk ngelewatin WiFi. Ya, jadi kayak gitu. Yang ini yang benar-benar membobol agar dia bisa masuk jaringan. Nah, integrity ini dia lebih ke pengen. Ya, jadi si korban itu tidak bisa memverifikasi data. Ya. Contohnya ketika di tanda tangan digital, kalau dia bisa dapat surat yang ada tanda tangan digitalnya, dia bisa edit. Saya berhutang berapa? $1.000 menjadi berhutang $10.000. Ditambahin nolnya aja satu. Lalu ketika surat itu sudah ditanda tangan, dia bisa manipulasi seperti itu. Nah, kejahatan yang macam itu, tujuan yang sejenis ini, itu namanya integrity, integritas. Ya, jadi data tidak dapat diverifikasi. Nah, yang terakhir itu adalah availability. Yang ini menggunakan sumber daya sistem atau bandwidth. Ya, jadi dia pengen website Instiki nggak bisa diakses. Apa yang dia dapat untungnya? Tidak ada. Tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Ya, misalnya ribuan mahasiswa tidak bisa KRS-an. Ya, dia tidak tahu cara ngambil data, dia tidak tahu cara bobol, dia tidak tahu cara ngambil uang dari kampus, tapi dia cuma mematikan SADS. Sehingga menolak layanan kepada pengguna yang sah. Kamu KRS-an tidak bisa. Akhirnya apa? Dia punya banyak korban. Kampus rugi. Ya, mahasiswa demo, saya tidur di rumah. Ya, jadi hacker itu tidak selalu berpikir cari uang, cari data, cari keuntungan. Ya, dia bisa shutdown saja SADS. Kampus Instiki sudah rugi luar biasa. Dan kita semua jadi korbannya. Ya, makanya orang-orang yang kayak gini nih, kalau dilihat dari sudut pandang yang lain mungkin kelainan jiwa ya. Nggak dapat apa-apa, tapi senang. Mau repot, punya waktu. Jadi dia nggak dapat apa-apa. Jadi dia masuk ke sistem, dimatikan, ya udah tinggal. Ya, jadi nggak dapat apa-apa. Tapi korbannya banyak. Nah, itu availability. Ya, intinya menggunakan sumber daya atau bandwidth. Ya, dibikin lelet, dibikin lemot, dimatikan, nah itu availability. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? AC-nya nggak datang-datang. Udah mau selesai.
Ada yang ditanyakan kira-kira? Jadi pertemuan pertama materinya segini dulu, pengantar ya. Jadi biar teman-teman ada bayangan kita kuliah ini mau ngapain. Apa yang akan teman-teman dapat, apa yang akan teman-teman lalui di mata kuliah ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Aman, jelas, terkendali? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kasih PR. Semoga tidak terkejut lihat mukanya di depan. Jadi semua tahu dia? Tahu, syukur. Berarti gampang. Ya. Jadi tugas teman-teman adalah rangkum cerita Mas Bjorka. Silakan dimanfaatkan hobi stalkingnya untuk stalking Bjorka. Ya, jadi saya mengakomodir hobi teman-teman. Nah, tugas teman-teman adalah klasifikasi si Bjorka ini masuk white hat, black hat, atau grey hat. Mungkin dah kepikiran dari sekarang. Ya, Pak, Bjorka itu grey hat. Ya. Pak, Bjorka itu black hat. Ya. Atau Pak, Bjorka itu white hat. Dia dibayar sama Kominfo untuk pengalihan isu, misalnya gitu. Ya, semua kembali ke sudut pandang. Ya. Mas Bjorka ini white hat, black hat, atau grey hat. Ya. Lalu dia mencari apa? Apakah confidentiality, data rahasia, autentikasi, berada di jaringan yang sama, integrity, validitas data, availability, ketersediaan. Kira-kira dia condong ke aspek yang mana? Boleh lebih dari satu. Nah, tugas teman-teman adalah menyiapkan presentasi, tidak boleh ada teksnya. Hanya screenshot. Gampang kan? Jadi kalau kamu malas ngetik, ya udah, saya atur kamu tidak boleh ngetik. Siapkan presentasi individu, tidak boleh ada teks. Hanya screenshot, gampang kan? Lalu tugasmu adalah bercerita. Ya, dari awal kemunculannya sampai yang paling terakhir. Sampai grup Telegramnya hilang, akun Twitternya hilang. Atau jangan-jangan ada yang dapat gabung grup Telegramnya. Ya, jadi kita akan belajar dari Bjorka. Jadi super up to date materinya. Ya, jadi Pak Andika ngasih kamu PR yang sangat up to date. Bahkan belum lewat setahun ya. Sumber terpercaya. Misalnya berita Liputan 6, Kompas TV, detik.com. Ya. Jangan dari TikTok anak SMP. TikTok boleh, tapi TikTok yang maksudnya ya berita gitu ya. Saya bilangnya sumber, bukan platform. Ya, sumber yang bikin siapa, yang nulis siapa, bukan platformnya. Platformnya bebas, dari Instagram, TikTok bebas, Telegram bebas. Yang penting yang nulis, yang bilang itu siapa, bisa dipercaya apa enggak? Itu. Bedakan sumber-sumber dengan platform ya. Dari YouTube boleh, dari Telegram, Twitter, Instagram, TikTok, macam-macam. Atau kalau ada yang mungkin sakti wawancara langsung sama Bjorkanya gitu. Saya pengumpulan data, Pak. Ini rekaman suara saya dengan Bjorka, sakti. Boleh kalau ada itu ya. Ya, jadi sampai hari ini, misalnya kamu melaporkan, ini Pak, saya menemukan berita Indonesia. Indonesia itu salah tangkap, jadi orang yang nggak punya komputer dianggap Bjorka.
Terakhir-terakhir kan gitu. Ya, ini disiapkan minggu depan. Nah, ada yang ditanyakan? Terkait tugas, materi, sudah jelas? Ingat ya, presentasinya tidak boleh ada teksnya. Kamu hanya cukup screenshot taruh di slide-nya. Lalu nanti saya akan minta beberapa orang untuk cerita. Orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hanya tinggal menambahkan apa yang belum disampaikan oleh orang sebelumnya. Jadi bukan cerita dari awal. Orang yang maju pertama akan cerita dari awal. Yang kedua akan melengkapin apa yang belum diceritain. Kan beritanya banyak tuh. Ya, beritanya banyak. Ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu. Lalu dia aksinya juga banyak. Dia nge-tweetnya banyak kali. Ya, nggak hanya apa yang kemarin dibobolin tuh? Apa ya? Pertamina. Lalu gini, pembunuh Munir. Super Semar. Banyak ya. Jadi kerjaannya dia banyak selama ini. Jadi silakan dicari, disiapkan. Ingat, pertanyaannya adalah dia itu menurutmu ya adalah white hat, black hat atau grey hat. Nanti siapkan buktinya. Pak, menurut saya dia adalah grey hat dari artikel ini. Karena di sini dia tidak membuat kerugian. Ya. Dan apa? Pak, menurut saya dia black hat karena ini sumbernya artikel ini. Lalu menurut saya dia masuk ke aspek apa? Ya, masuk ke confidentiality karena berkait dengan kerahasiaan data. Itu misalnya. Wah, ini dah spoiler jawabannya. Tiap orang bisa berbeda-beda jawabannya, tergantung sumber atau artikel yang ditemukan. Oke, kalau udah